kita jadikan dia sebagai duta rokok Konoha. Saat itu, sekolah lagi melakukan Jumat bersih. Dia tertangkap basah sedang merokok di belakang sekolah. Kasus siswa SMA N1 Cimarga, Banten yang ditampar kepala sekolah karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah kini terus menuai perdebatan panas. Founder Media Guru Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI, Muhammad Ihsan menyoroti bahwa tindakan kepala sekolah sebenarnya masih berada dalam koridor tugasnya sebagai penegak disiplin. Mengacu pada Permendikbud nomor 64 tahun 2015 pasal 5 yang tegas melarang segala bentuk aktivitas merokok di area sekolah. Namun, reaksi yang muncul justru berlebihan ketika ratusan siswa melakukan aksi mogok sekolah menuntut pencopotan kepala sekolah. Ia menilai aksi besar-besaran ini tidak wajar dan mencurigakan, seolah ada pihak yang memiliki kepentingan tersembunyi di balik gerakan tersebut. Meski penonaktifan kepala sekolah akhirnya dicabut, Muhammad Ihsan menilai persoalan ini belum benar-benar selesai. Ia mengingatkan bahwa peristiwa ini bisa meninggalkan jejak digital buruk bagi para siswa yang terlibat dalam aksi protes membela pelanggaran. Bahkan ia mengkhawatirkan dampak jangka panjangnya di dunia kerja, karena perusahaan dapat saja menandai lulusan sekolah tersebut sebagai individu yang tidak menghormati aturan. Kasus ini menjadi cerminan bagaimana solidaritas yang salah arah dapat berubah menjadi bumerang, terutama ketika keberanian menentang disiplin dianggap sebagai bentuk perjuangan. Kepala sekolah nampar siswa yang ketahuan merokok dan kepala sekolahnya dinonaktifkan oleh gubernur. Gimana ceritanya? Ini berita nih. Viral protes kepala sekolah tampar siswa merokok, 630 siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Banten mogok sekolah. Gimana bisa gitu ya? Bukankah kalau kepala sekolah itu, dia sebagai pemimpin tertinggi sekolah, ada pelanggaran, memang harus negur gitu ya. Ada peraturannya dalam Permendikbud. Gini, Permendikbud nomor 64 tahun 2015. Pasal 5, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah. Semua dilarang merokok. Terus ada yang merokok. Apa tugasnya kepala sekolah? Kepala sekolah wajib menegur dan atau mengambil tindakan jika ada pelanggaran. Oke, sekarang ditegur. Oke, taruhlah dia bilang ditampar. Sebenarnya kalau saya lihat, saya dengar videonya Bu Kepala Sekolah itu nggak nampar ya, cuman nggak sakit lah ya itu. Lebih banget tuh siswa yang melaporkan. Oke lah, kalau kalau ada keberatan dengan kepala sekolah menegur Anda, bagaimana kalau kepala sekolah menegakkan aturan? Ini dendanya 50 juta. Gimana sih kami tuh kepala sekolah cuma ngingetin, ya nggak sakit lah. Lapor ke orang tua lapor ke polisi, lebih banget sih. Bagaimana kalau kepala sekolah dengan dukungan kami semua para guru menegakkan aturan? Anda melanggar merokok di sekolah, denda 50 juta. Mau ada ya. Jadi janganlah. Lagi pula ini nggak masuk akal. 630 siswa membela temannya ketahuan merokok. Siapa yang menggerakkan? Sampai bikin panduk begini, kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengsarkan. Loh, ini berarti ada yang punya kepentingan melengsarkan kepala sekolah. Siapa ini aktornya ini? Harus diusut tuntas ini menurut saya. Peristiwanya sudah berlalu, penonaktifan kepala sekolah sudah dicabut, tapi urusan belum selesai. Dan Anda ingat ya, 630 siswa ini, saya khawatir perusahaan manapun sudah menandai. Kalau ada di CV-nya, alumni SMA ini, lulusan tahun 2026, 2027, 2028, berarti Anda terlibat di sini. Bagaimana kalau mereka sampai nandai-nandai? Kok bisa Anda membela yang salah? Harusnya Anda membela yang benar. Coba, siswa, camkan ini ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hei bro, baru ditampar aja sudah berlindung di ketiak emakmu. Bagaimana menghadapi dunia yang sangat kejam dan keras ini? Jadi cowok itu jangan menye-menye, harus tangguh. Segitu mah cetek, cemen banget jadi cowok. Geli tahu lihat cowok kayak gitu, ih amit-amit.
Lah Pak, Anda sebagai wagub, pikirannya gimana sih? Orang udah jelas-jelas siswanya ngerokok di sekolah. Nah, Kepseknya mendisiplinkan anak tersebut. Kalau mau kena sanksi, dua-duanya. Jangan cuma Kepseknya aja dinonaktifkan. Kalau gue sebagai orang tua murid ya, anak gue di sekolah ketahuan ngerokok sama gurunya nampar gitu, gue biarin, gue terima kasih sama gurunya. Apalagi kalau gurunya lapor balik ke orang tuanya. Ya, anaknya ngerokok di sekolah, anaknya pulang sekolah juga kena gue gampar. Saya tidak menormalisasikan kekerasan, cuman ini kayaknya nggak adil aja. Makin kesini, guru di Indonesia ini semakin kayak nggak dihargai, semakin nggak dihormati gitu loh. Kalau kayak gini mah mending para guru-guru yang ada di Indonesia ini udah cukup kasih murid-muridnya ilmu aja, yang lain-lain biarin aja orang tua masing-masing yang mendidik anaknya. Mau anaknya belajar, nggak belajar, mau pinter, nggak pinter, biarin aja. Soalnya dikerasin dikit dilaporin polisi. Buat ibu kepala sekolah SMAN 1 Cimarga, ngapain sih ibu minta maaf? Ibu tuh udah bener bu, saya waktu sekolah ngerokok, dibanting bu, nggak laporan sama orang tua, udah pasti bakal sama-sama dibanting. Atau mungkin kalau saya di lapang sekolah itu 1 bungkus disuruh diudud diliatin sama orang-orang, sama mahasiswa-siswa. Ini nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau orang salah, terus banyakan yang salah itu seolah-olah jadi bener. Banyak kasus kemarin juga ya, baru ya, seolah-olah yang salah itu terus banyakan jadi tiba-tiba bener. Ini gara-gara ibu negor anak siswa ngerokok, terus demo satu sekolahan, seolah-olah itu bener mereka teh. Udah bu, jangan minta maaf. Ngapain nih yang nih rasain tuh ya, murid-murid yang demo gara-gara ngebelain temen lu yang ngerokok. Ingat, masa depan masih panjang. Lihat karma, tahu ntar lu bakal jadi orang tua, lu bakal jadi seorang pendidik kek, apa kek, tahu lu bakal ngerasain juga. Salam logika. Guys, kita tandain siswa yang merokok di sekolah kemarin dan membuat kepala sekolah kehilangan pekerjaannya karena dinonaktifkan. Kita jadikan dia sebagai duta rokok Konoha. Saat itu, sekolah lagi melakukan Jumat bersih. Dia tertangkap basah sedang merokok di belakang sekolah. Dia tidak mengaku dan ditampar kepala sekolah. Dari sana saja siswa sudah melakukan 3 kesalahan. Pertama, tidak ikut kerja bakti. Kedua, merokok. Dan ketiga, berbohong. Plot twistnya, siswa yang dibela, kepala sekolah yang dihukum. Yang bikin gua penasaran sampai sekarang, murid-murid yang ikut demo tidak masuk sekolah pada saat itu, bagaimana izin ke orang tuanya? Apakah orang tuanya tahu bahwa mereka tidak sekolah sedang demo, atau izin diliburkan? Guys, jangan lupa kita tandai juga guru-guru yang kemarin bikin testimoni yang bilang bahwa memang kepala sekolah itu orangnya emosian, nggak mancing di air keruh tuh. Tapi wait, siswa kompak tidak masuk sekolah. Udah gitu guru-guru bilang kalau kepala sekolahnya itu emosional. Kira-kira ada benang merahnya nggak ya? Ini kan gubernur sama wakilnya menyarankan untuk kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Cimarga dinonaktifkan. Menurutku begini Pak, dengan sikap Bapak yang seperti itu, yang ada bikin moralitas siswa-siswa yang ada di daerah Bapak, bahkan sekarang udah terkenal di media sosial, itu bikin makin bobrok. Kenapa menurutku makin bobrok? Pertama, di SMA tersebut ada murid yang ibaratkan melakukan kesalahan Pak, ya wajar sekali untuk ditegur dan lain sebagainya. Dan ditambah hanya gara-gara beberapa kawan-kawannya, temennya salah, ditegur, mereka malah ikut-ikutan membela dengan mogok sekolah. Terus Bapak sekarang mengiyakan untuk menonaktifkan kepala sekolah tersebut. Itu bukan solusi Pak. Yang ada itu malah menjadi jebakan moralitas anak bangsa. Yang makin bobrok. Ditambah begini apa ya, logika aja, kita main logika. Oh iya ya, di sekolah itu ada anak nih dimarahin gara-gara ngerokok. Ya,
kita ikut-ikutan aja yuk kayak gitu, supaya kepala sekolah ataupun guru-guru yang bertindak tegas yang jelas untuk mengajar sebuah kedisiplinan itu bagaimana Pak? Jadi pertanyaan aja Pak. Di sisi lain nih Pak ya, kebetulan saya kerja di kantor di bagian SDM. Saya pun ya kemungkinan kalau misalkan dari sekolah itu, lulusan dari sekolah itu melamar pekerjaan, saya pasti bakal bertanya kok Pak, kok kamu bisa gitu loh ikut-ikutan ngebela teman kamu yang salah. Ini kena semua loh Pak, satu sekolah. Cobalah cari solusi yang lebih bijak Pak. Ditambah nih ya, buat orang tua yang ngelaporin kepala sekolahnya itu, Bu, ibu kan pernah ngerasain namanya sekolah. Ya ibu pernah lah, ibaratnya ngerasain namanya kita bandel, dimarahin sama guru dan lain sebagainya. Gak usah kita yang bandel deh, atau enggak teman kita yang bandel. Dari zamannya kita ya Bu ya, apa ada nih hal seperti ini? Lucu, anak ibu tuh ngerokok, rambutnya gondrong. Ya, ibu perhatiin rambutnya gondrong. Dengan hal seperti itu aja ibu masih bela, yang ada bikin anak ibu itu jadi terlihat manja. Ya Bu ya, masih mending gak dikeluarin. Oke.